Mengki sampean praktekno waktu napa mawon. Akal jenengan lepaso urusan dunya. Walaupun iku utange akeh. Ya. Masalah-masalah iku bertubi-tubi lepaso. Kosongno akal jenengan sangka dene hal-hal itu. Iki mboten saged kalau tidak dibarengi hati jenengan melepaskan diri jenengan. Niki tetap sik mlebu mawon. Utang sik mlebu. Apa maneh benjing ditagih mlebu maneh. Wayahe kredite kudu dibayar. Ini akan hilang musno manakala disertai dibarengi pelepasan hati jenengan, pelepasan keakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sak temene amaliyah sing diterima dening Gusti Allah yaiku amaliyah sing disarengi cahaya makrifat dhateng Gusti Allah, yang di dalam ayat itu disebut muttaqin. Amaliyah yang bersumber dari satu hati manusia yang dalam keadaan bertakwa. Bapak Ibu, disebut amal, jamak dari amal, itu sesuatu gerakan yang dilakukan oleh jasmani. Niki satu perbuatan apapun yang ditimbulkan dari jasmani niku disebut amal. Lah, amal niki, ibadah niki, apakah diterima oleh Allah atau tidak? Itu tergantung ahwal keadaan ruhaniyah jenengan kali kula. Lah, keadaan ruhaniyah semua manusia itu maceme wonten kalih. Kondisinya, keadaannya ada dua. Satu, keadaan hati makrifat dhateng Allah berarti bercahaya, terang. Ada yang hati makrifat pada selain Allah, berarti niki tidak bercahaya, artinya gelap. Gambaran hati bercahaya niku bagaimana, Pak? Bercahaya makrifat dhateng Allah. Gambaran sederhana. Sing sapa wonge tatkala amal
ruhaniyah iku munculnya mingkol bin zahidin, hati yang condong terhadap Allah. Cara Qur'ane ini wajjahtu wajhiya, menghadap wajahnya Allah. Mongko wong iku atine orang ngaku-ngaku, orang ngimani yen laku jasmaniyah munculnya itu songko awai, tetapi songko Gusti Allah. Lah Gusti Allah yo ning awake pundi? Itulah alladzi subhanalladzi asra bi'abdihi, ya kuwi dat kang maha suci, kang kewestanan urip, yang disebut dat hidup yang bukan sifat, sing nglakokake lan sing gerakake sedaya perkara apa wae ning makhluke. Dadi jenengan kali kula niki sing wonten muncul ning ati ini, yang muncul di dalam hati itu tidak ada iman kalau kita yang melakukan, tapi Allah. Niki gambaran. Tetapi keadaan hati manusia yang kedua adalah mingkol bin rohibin, hati sing makrifat, hati sing condong menyang selain Gusti Allah. Apapun amalia, apapun amalia, baik di dalam waktu sholat maupun di luar aktivitas sholat, semua itu disebut amal, dan itu menjadi ibadah penyembahan si kawula menyang Gusti, diterima apa ora. Lah ngibadah teng mriku kepara kalih wonten ngibadah sing murni mahdhuf, wonten ibadah yang tidak murni alias ghairul mahdhuf. Murni contoh sholat, zakat, poso, haji dan lain sebagainya. Yang tidak murni kita kerja, kita makan, kita minum, kita bersosialisasi pada masyarakat. Itu ibadah yang tidak murni. Cuman pertanyaannya, keadaan hati kita ada di mana? Di nomor pertama tadi atau di nomor dua? Jelas yang keadaan di pertama mingkol bin zahidin, makrifatnya pada Allah. Yang nomor dua, jelas makrifatnya tidak terhadap Allah, otomatis ibadah baik murni atau tidak murni di mata Allah itu tidak diterima miturut surat Al-Maidah ayat 27. Nek cara Quran sing ati makrifat terhadap selain Allah niku, ini wajahtunya, wajah ruhaniyah jenengan itu tidak wajhiyah, tapi menghadap terhadap sifate wajhiyah, sifatnya Allah. Apa? Lilladzi fatoros samawati wal, dadi nyembah madhep condong terhadap isinya langit dan bumi. Oleh sebab itu jenengan jangan heran
Kalau hati kita berkarakter mingkol bin rohibin atau condongnya terhadap selain Allah, waktu sholat iling babakan urusan dunya, ampun heran. Di Quran loh Pak, sampai cari nggak akan ketemu waktu yang disebut nyembah, ngibadah, luwih-luwih sholat itu ada perintah untuk menghadap terhadap selain Allah, nggak ada. Sehingga mengapa di dalam Al-Quran kalau kita bicara masalah nyembah atau masalah sholat itu kalimah koma bukan kalimah fa'ala. Ada apa? Di seluruh isi Al-Quran, kalau bicara masalah sholat, nyembah, menghadap, itu pasti memakai kalimat koma bukan fa'ala. Ternyata jawabannya sederhana. Kalau fa'ala melakukan. Kalau fa'ala itu sebatas jasmani, belum menyentuh ke rohani. Kalau koma itu menyentuh sampai ke rohani. Artinya apa? Manusia wajib, khususnya umat Islam yang sudah mukmin, itu ketika dia melakukan sholat wajib ketemu Allah, wajib bertemu Allah, wajib makrifat dateng Gusti Allah. Lah inilah sebab mengapa kita umat Islam karakter kita ruhaniah ini hanya memakai fa'ala prakteknya. Karena memang terbatas, sangat terbatas. Pengajaran tentang koma, pengajaran tentang dinut tauhid itu disampaikan. Akhirnya kita sebagai umat menengah ke bawah, pengetahuan tentang koma, sholat yang bisa makrifat pada Allah itu minim dan tidak mengerti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita tahu bahwasannya kesempurnaan, kekafahan agama Islam itu posisinya ada di titik makrifat. Syariat thariqat, hakikat makrifat. Tapi berhubung tentang keilmuan, pengetahuan, hakikat makrifat itu tidak disampaikan di tengah masyarakat umum, maka otomatis masyarakat itu tidak begitu mengenal, memahami tentang ruhaniyah kita pada Allah. Yang alasannya tidak disampaikan berbagai macam. Dan inilah Bapak Ibu menghambat perjalanan
perjalanan ruhaniyah jenengan kali kula ning wonten donya iku untuk mengenal dateng sejatine Gusti Allah. Akhirnya jenengan kali kula nggih diwuruki fa'alato. Sing penting laku jasate. Ngoten tok. Akhirnya ruhaniyah jenengan yang biasanya karakternya itu amaroan, bludrek, ngamuan, sampai tuwek nggih ngamuan. Karakter kita ada hasud, sampai tua senengane hasud. Karakter sampean kali kula mulai sejak dewasa ini berpenyakit, hati ini penyakit takabur, sampai tua ya takabur. Serakah ya tetap serakah. Dan sifat-sifat Allah ini Pak yang menjauhkan ruhaniyah sampai datang Allah. Mula sangka iku sinten yang mau disalahkan? Enggak bisa kita menyalahkan masyarakat, enggak bisa. Lawang kita itu memang namung dicekoki, hanya dididik tentang ilmu akmal, ilmu jasmani, ilmu syariat saja. Akhirnya nggak bisa untuk kita mencapai target di dalam sholat makrifat datang Allah mboten saged. Padahal Allah jelas mengatakan waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Jagalah sholat itu dalam keadaan hatimu khusyuk pada Allah. Makanya kalau dalam pengajian-pengajian syariat mana bahas tentang sholat khusyuk? Boten. Paling bahas kewajibane, syarat, rukune, lak ngoten nggih. Tidak sama sekali menyentuh ke ranah ruhaniyah kita untuk kekhusyuan datang Allah mboten wonten. Terus dibuat apa Qur'ani? Lah nikilah kesadaran pada saat itu di tengah-tengah masyarakat mboten wonten, memang karena masyarakat itu sendiri kita dididik hanya sebatas ilmu syariat, tidak diajarkan tentang ilmu kaweruh atau ilmu hakikat. Ini persoalannya. Pun kembali kepada materi. Mana dan bagaimana caranya akmaliyah ini hati jenengan bercahaya? Bagaimana caranya? Pun dalu niki malam ini kula buka tanpa ada tebeng aling-aling. Saya minta kula suwun dateng panjenengan kali kula bila mana. Ada kalimat saya yang menyinggung perasaan jenengan. Sebelumnya kami mohon maaf. Sebab saya hadir dari Mojokerto ke Ngawi niki tidak punya sedikit pun hati untuk menyinggung boten. Saya hanya introspeksi diri saya pribadi. Jadi saya tidak mencari celo ilat orang lain. Kita ngaji duduk di sini hanya mencari celah hati kita masing-masing.
tidak mencari celah ilat penyakitnya orang lain, tidak. Sekali lagi, kita ngaji ini cuman untuk mencari kesalahan hati kita pada Allah masing-masing. Mboten mencari celahnya orang lain. Pun. Al-a'malu utawi setiap amaliyah apa wae. Napa mawon? Iku suwarun qaimatun gak ono gunane. Nyun sewu. Empun ditingali dari pandangan kacamata syariat. Makalah ini. Jangan dilihat dari kacamata syariat. Fisik jangan. Lihatlah dari kacamata hakikat ruhaniyah. Setiap amaliyah apapun, baik yang dikatakan ibadah murni atau tidak murni, di mata Allah itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Berarti akmal kita tuas akmal. Ngapunten, sekali lagi saya mohon maaf. Perbuatan amaliyah yang kita sebut ibadah macam apapun di mata Allah itu tidak ada gunanya. Ingat di dalam kitab Ihya Imam Ghazali, ya, karangane iku Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali. Iku ditukani Gusti Allah. Ghazali, adanya kau kumasukkan ke rahmatku, surgaku bukan sholatmu, bukan ibadah lainnya, bukan. Tapi karena satu, ketika saat kau menulis mushaf ilmu Ihya, di situ pernah terjadi kau membiarkan si lalat minum mangsi di asbakmu dan kau biarkan dan kau terdiam. Hanya persoalan itu. Apakah akmalnya, Pak? Bukan. Tetapi saat itu karena beliau Imam Ghazali ruhaniyahnya itu makrifat datang Gusti, tidak melihat makhluknya lalat, tidak melihat dirinya si Imam Ghazali itu yang melihat. Tapi semuanya itu, beliau itu dalam keadaan ruhaniyah itu disebut ma'rifatullah. Hanya memandang apa itu kehendak, apakah itu af'alnya, semuanya itu milik Allah. Sepele Pak nggih. Tapi makalah ini sampun diartikan, oh berarti Imam Ghazali sholatnya gak khusyuk. Jangan begitu. Ini contoh kecil. Contoh kecil. Jadi amaliyah apapun yang terjadi pada diri kita, manakala hati kita tidak makrifat pada Allah, ini di mata Allah tidak ada gunanya. Otomatis kalau kita tidak makrifat Allah, tidak bertemu Allah,
dikatakan kita bertemu selain Allah. Makanya bab ibadah niku wonten macem-macem, Pak. Ada kita itu ibadah ngelakoni perkara iku ning ati isih ana pingin dilihat orang. Kita masih pingin diwahkan orang lain. Ada makom seperti itu. Ada makom kita di mana ketika ngibadah apapun hati kita masih menghadap selain Allah yang disebut karena pahala, karena surga, biar dijauhkan dari siksa api neraka. Padahal semua itu juga makhluk. Ada yang seperti ini makom. Sudah enggak ingin dipuja orang, diwahkan orang, tapi di dalam hati kita masih terbesit pengharapan supaya dimasukkan Allah dalam surga. Padahal surga ya makhluk. Jadi sholat, ketika sholat itu mbayangno Ka'bah, Pak. Ka'bah ini Mekah nih kalau. Kadang mbayangno lafat Allah. Wis macam-macam lah. Kadang bayangno surga isinya. Nah, ini sih makhluk. Kilahuma, kedua pekerjaan ini ibadah yang seperti ini ing mungguh Gusti Allah iku madmumun. Masih dipaitu dening Allah. Masih dicaci, dihina oleh Allah. Dan ini makom-makom kita sebagai umat manusia. Ada lagi makom manusia di mana ketika ngibadah itu antara 1 dan 2 makom ini sudah ditinggalkan. Lepas sudah. Apa? Hatinya itu sudah makrifat pada Allah. Sehingga condongnya hati ini wajah tuwaj. Iya. Keliru spidol Pak niki Pak. Niki spidole ora kenek digosok. Hati wonten spidol sing kenging digosok. Ada seseorang wajahnya itu menghadap sejatining Allah disebut wajhiya, wajah Allah. Ada seseorang itu wajah rohnya itu menghadap fatoros samawati wal ard. Podo gak kena. Oh mungkin papane ya. Papane njok ganti sing halus. Ini Allah nyatakan di dalam surat Al-An'am ayat 79. Seseorang ketika ngibadah itu ada kalanya wajah ruhnya itu makrifat datang Allah. Ada kalanya wajah ruhnya itu makrifat pada isi langit dan bumi. Ini makhluk. Lah, ahli ibadah al-ubad yang ketiga niku menghadap ini. Makrifat. Terus bagaimana caranya
ruhaniyah sampean kali kula bisa menghadap wajah Allah. Ini harus dikasih nur makrifat. Terus bagaimana caranya hati jenengan ini ada nur makrifatnya? Pun setiap amaliyah apapun itu enggak ada gunanya di mata Allah apabila ketika jasmani melakukan ibadah tapi ruhani jenengan menghadap makhluk. Bagaimana caranya ibadah jenengan itu di mata Allah itu bernilai ibadah yang diterima. Tadi surat Maidah ayat 27 Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini potongan ayat. Iku mengkisahkan antara Qabil dan Habil. Sesungguhnya amaliyah yang diterima oleh Allah hanyalah amaliyah yang didasari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang bercahaya makrifat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya waktu ngibadah hati jenengan ada cahaya makrifat? Gampang nek ngomong. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi ingat, sampean belajar ibaratnya wong ngomong anak ada burung di atas kira-kira 10 meter. Ngomong gampang, bedil nih kalau gampang kena 10 meter. Andai kata jenengan tidak sebelumnya latihan bedil, ora iso. Ngomong gampang 10 meter. Tas, langat nih. Coba jenengan mulai kecil nggak pernah megang bedil, disuruh bedil. Bedil manuk ae lho wis gak usah bedil api, gak usah. Nek bedil api tambah wangel karena ada getaran. Dengan getaran itu akhirnya nggak fokus. Bener kaitannya dikeker. Oleh karena ada getaran berarti senjata, terus efek peledak amunisi, akhirnya goyang. Nggak percaya, jajal. Masalah kula dhisik nggih pun latihan ngoten niku. Nek bedil manuk mboten sepinten, tidak getaran gak sepiro. Iku kalau kita tidak latihan terlebih dulu susah, Pak. Susah. Sama. Semuanya ngomong gampang, Pak. Tapi ketika praktek kalau kita tidak latihan dulu susah untuk bisa mendatangkan cahaya makrifat. Pun sekarang malam ini kula ngomong gampang supaya jenengan-jenengan cek mboten merasa berat dalam latihan. Pun bagaimana caranya hati jenengan itu selalu cahaya makrifat itu datang menyala, lebih-lebih ketika saat ibadah. Sebab apapun jagate dunyo iki, apabila tidak ada cahaya terjadinya gelap gulit. Wong Jawa ngarani peteng dedet. Pun mungkin di Ngawi dulu pernah tahun 6 berapa gunung pundi meledos.
ndadekno apa weteng. Siang-siang padahal matahari nggih muncul. Gunung napa? Krakatau apa gunung ndi Pak nika? Nek Mojokerto terjadi. Wong kula sik cendil. Nggih medal sengenge niku. Tapi nggih peweteng dedet. Berarti cahaya makrifat di hatiku selalu dinyalakan Allah. Iya. Berhubung banyak mendungnya, kabute akhirnya jagate ati yo melok peteng. Kalau gelap, nggih nabrak-nabrak jenengan. Tidak tahu mana jalan yang terang, mana jalan yang benar dan tidak, pasti tidak tahu wong gelap ya Pak. Gini ajalah, sampai nanti habis pulang ngaji, masuk kamar, lampu nih pateni jret, peteng dedet, sampai mencicilo. Ketinggal garwa sampai ndelojor mboten. Mboten ketinggal. Kita tidak akan pernah bisa melihat apapun di depan kita. Ibaratnya seperti itu Pak, keadaan jagate hati kita. Jagate hati sampean kali kula niki tanpa batas Pak. Nek donya berbatas, nggih masjid ae ono batese. Kalau jagatnya hati tidak terbatas. Lho iku lho gelap. Akhirnya nggih penduduknya nggih deladap. Oh bahasa Indonesia ini deladap. Melaku kesasar-sasar itu namanya deladap. Bingung, namanya bingung. Ya seperti itu. Terus pertanyaannya, bagaimana cahaya makrifat di dalam hati jenengan itu tidak terpengaruh dengan keadaan mendung-mendung iki? Mendunge kudu diilangi, hijabe kudu ilangi. Yang bisa menghilangkan cuman Allah. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Allah hanya menghendaki hamba, yang hamba itu cahaya makrifatnya itu bisa merubah seluruh kahanan gelap menjadi terang. Hanya hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Hamba sing gak ngomong tok, tapi hamba juga melakukan. Untuk di situ apa yang harus kita lakukan? Pun sampai catet. Gawe modal sampean sowan ing ngersane Allah. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Akmal iki Pak, ibadah iku kudu sampean kasih roh, harus sampean kasih nyawa. Apa ruhnya akmal? Apa ruhnya ibadah? Disebutkan yaiku wujudu sirril ikhlas, wujudu sirri ikhlas fiha ing dalam amal. Yaiku kudu nekakno wujude rahasiane ikhlas. Sederhana Pak. Sirril ikhlas iki disebut cahaya makrifat. Muncule niku sing bisa menghilangkan seluruh hijab mendung-mendung iku hanya karena
jenengan iki meletakkan rahasianya ikhlas di hati jenengan. Pundi mana rahasia ikhlas iku? Pun ngeten. Jenengan apa yang muncul dan timbul, kemauan, perilaku yang terjadi pada diri jenengan, jenengan iki atine gak duweni iman, tidak beriman kalau jenengan yang melakukan. Tapi sopo? Urip ning jero jenengan. Yang urip iku bukan jenengan. Ya kuwi sejatining Gusti pun iku carane. Gampang nggih? Cara Bu. Prakteke yo napa? Prakteke. Ngeten. Prakteke ngeten. Mengki sampean praktekno waktu napa mawon. Akal jenengan lepaso urusan dunya. Walaupun iku utange akeh. Ya. Masalah-masalah iku bertubi-tubi lepaso. Kosongno akal jenengan sangka dene hal-hal itu. Iki mboten saged. Kalau tidak dibarengi hati jenengan melepaskan diri jenengan. Niki tetap sik mlebu mawon. Utang sik mlebu. Apa maneh benjing ditagih mlebu maneh. Wayahe kredite kudu dibayar. Ini akan hilang musno manakala disertai dibarengi pelepasan hati jenengan, pelepasan keakuan jenengan. Wa idh qala Musa liqaumihi, tatkalane Nabi Musa rawuh di tengah-tengah kaume, Nabi Musa dawuh, ya qaumi, he kaumku, innakum sak temene sira kabeh iku dolam tum dongani ngoyo sira kabeh menyang dirimu sendiri, anfusakum ing awak dhewemu. He kaumku, awakmu iku ndolim nang awakmu. Dolime awakmu ning awakmu iku padha karo ndolimi awakmu nang Gusti. Bentuke napa ndolimi kaum itu? Bittikhadhikumul ijlah, mengadakan perkara sing ora ana, mengadakan perkara sejatinya yang tidak ada. Kula wangsuli melih, mengonokno perkara sing ora ana sejatine. Sinten Pak? Perkara sing ora ana sejatine. Sakliyane Gusti, dengan bentuk ya napa? Hatine kaum iku mang Pak, merasa keakuan diri makhluk iki duwe ini, duwe iku, iso iki, iso ngunu, iso ngene. Akhirnya jenengan sholat iku merasa bisa sholat. Krono sholat iku diakoni sholatnya dewe. Niku lho maksude ndolimi ning awake. Sebab sapa wonge ndolimi ning awake, mongko betul-betul wong kuwi ndolimi nang Gusti Allah. Kalau di dalam ayat itu mau maksudnya bittikhadikumul ijlah, dengan bentuk umat Nabi Musa iku nyembah sapi.
sapi utawa anake sapi disebut. Mangkane iki Dzulhijjah ayo dibeleh. Cuman umat Islam beleh sapi dohir. Sapi batine dijarno lemu-lemu, Pak. Dan sapi njero iki ora iso mati. Bendino mangan, bendino njaluk bagian. Akhirnya waktu sholat diakoni, sholatku. Lho iki berarti sapine oleh suket. Mangan terus, Pak. Ya napa oleh gak getot, Pak. Keadaan ruhaniyah akhirnya jadi budaknya hawa nafsu ngene iki. Bittikhadikumul ijla. Hei kaumku, marenono kelakuanmu. Ndang lekas tobato ila bariikum maring Gusti kang dadekno awakmu. Ya urip ning awake. Caranya ya nopo? Bagaimana caranya bertobatnya kaum itu? Bertobatnya kita. Biar hati gak gelap, biar hatiku terang benderang. Faktulu anfusakum, bunuh diri yo. Mbun dimaknani teko ngaji mulih gantung. Wah, soro iki. Aku dituntut. Faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Iki ayat iki bahaya lho, Pak. Kalau tidak membuka Al-Qur'anul Qadim, buka Al-Qur'anul Karim tok bahaya. Akhirnya diartikan bunuh diri. Loh niki sering terjadi. Ngajine tak sawang-sawang, mantuk-mantuk. Tapi mari mantuk gak balik. Iku jenenge keturon. Akhirnya mantuk pahamane bunuh diri. Akhirnya ada uang 50.000 beli tampar. Peneret wis terus Gusti tobate carane bunuh diri. Wah, payah iki. Gini loh Pak maksudnya ayat. Faktulu anfusakum iku dalam hati jenengan lepasen rasa pangrasa keakuan kita sebagai makhluk yang bisa menjalankan, dilepas. Terus tetapkan dalam hati jenengan urip iki sing duweni peran. Allah ini yang melakukan. Bahasa sederhana, gerak sampean kali kula sebab digerakno Gusti. Lah Gusti Allah iku ning awak sampean. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti. Waraono umatmu ya. Siap. Yen ono umatmu takon, aku iki ning ndi? Terus Gusti Allah jawaban, fa inni qaribun. Aku iku dewekan. Bahkan aku iku ya ning jero ya ning jaba. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat dari urat leher. Waran ngono mat. Iki Gusti Allah sing dawuh. Sendika dawuh. Akhirnya nggih diwarai. Tapi ono golongan entah niki kula mboten saged mikir, Pak. Sing ngomong ini, Kanjeng Nabi dulu nggak ngajarno masalah ilmu hakikat makrifat. Dan niki, Pak. Gak ngajarno tentang Gusti Allah iku ning ndi. Nyun sewu miturut ayat ini rinio tak culek motomu. Ngapunten. Andai kata
Gusti Allah, andai kata Rasulullah tidak mengajarkan, toh gak mungkin akan muncul ayat ini yang menjelaskan bahwasanya Allah itu dekat. Entah kula mboten saged mikir. Kono sing wani-wani nentang ayat ini sehingga masyarakat dikon ngomong, "Apa jare sing ngecat Lombok mesti ndodeng ndukur." Doding ke atas. Rumangsamu Gusti Allah angkruk-angkruk nuk mendung nu ta. Gusti Allah iku dekat, Nger. Dekat, bahkan dekate iku luwih idek, lebih dekat dari urat leher. Bahkan surat Al-Hadid Allah katakan wal awwal wal akhir wad dhahir wal batin. Gusti Allah njaba jero. Wa qala aidan kuwadah ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah itu tidak hanya dekat, bahkan lebih dekat. Innallaha bikulli syai'in muhit. Ada ayat yang mengatakan bahwasanya Allah itu meliputi atas segala sesuatu. Iso ndodeng ndukur. Gusti Allah ning ngarepe lho. Umpama banyolan ngene. Gusti Allah iku muring-muring. Umpama kula ngomong, Gusti Allah yang menguasai arsy sana akan mengijabahi penjaluanmu. Umpama Gusti Allah umpama banjol. Besi mesu mbok nian. Aku iku nek ngarepmu iki lho. Lapo ndodeng ndukur. Ngono umpama guyon. Tapi Gusti Allah iku Maha Pengampun. Mengapa kita tidak tahu? Karena mata hati kita masih gelap. Tidak ada cahaya makrifatnya. Terus bagaimana cahaya makrifatnya itu mencorong hati sampean di setiap aktivitas atau disebut ibadah? Carane sederhana, Pak. Wis. Akal iki lepas, Pak. Sangka dene urusan dunya. Akal iku akan bisa lepas dengan urusan dunya manakala disertai dengan pelepasan hati sangka pengakuan makhluk sing duwe ini sing duwe itu, yang bisa ini bisa kalau itu nanti sudah jenengan terjadi pelepasan sing mesti itsbat apa? Ketetapan hakul basiroh apa? Keakuannya Allah urip iki sing bisa ini bisa itu, punya ini punya itu. Nek ati sampean wis ana kene, mongko sing terjadi ning ati sampean adalah maknyes rasa damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ngene iki sing disebut dzikir niku. Yang disebut dzikir yaitu ada satu kesadaran mutlak dalam hati sampean kalau selain Allah itu tidak bisa opo-opo, nggak punya opo-opo. Karena status kita itu tidak ada. Makanya perkara yang tidak ada itu mesti gak bisa opo-opo, yo gak punya opo-opo. Ini nek kurang jelas yo mbur rek. Estu lho ya. Kula mawon ngangsu ilmu kawruh nangene abah kula mboten dijelasno ngene. Dijotosi sing ya. Wong takone digepuki kancinge lawang. Wis rungokno ae aja kakan cocot. Ngono. Dadi awak dhewe dadi santrine ya wis meneng ae. Mlebu kuping kiwa metu kuping.
Piye maksude? Pak, kula niki punya jamaah tahun 2000 sampai 2005. Kula niki bahas tentang ilmu sejati. Bahas tentang ilmu tauhid, ilmu kaweruh niki, tapi dengan bahasa menirukan bahasa mursyid kula dhewe, yaiku abah kula, bahasa isyarah. Kula takoki 5 tahun. Niku zamane kula niki santrine gur lanang tok, Pak. Kula mboten nrimo santri wedok. Nggih tuwek-tuwek. Pak, Mbah, jenengan paham mak 5 tahun. Keterangan sing kula sampekno. Jawabane mboten ngomong, Pak. Ngeten. Ya Allah, wis padha. Aku biyen yo ngono, Pak. Ngoten niku ndadekno ati kula gresah, Pak. Walaupun di situ saya tahu semua karena Allah, tapi sifat manusiawiah basariah niki nggih gresah. Akhirnya metu unek-unek ngeten, kaya minteri Gusti Allah. Gusti Allah tak wurui. Ngene iki cara bahasane ngoten kartoloan guyon. Gusti nek kaya ngene modele kapan paham-pahami? Niku Mbah Nyol. Nggih. Nyuwun izin Gusti. Kula gelar mboten isyarah tapi maknanya aja. Ben jelas. Dos pundi? Jawabane sederhana, Pak. Nek gelem gulumu dipedhot. Ngoten niku nek tiyang sakniki lak mikir piye anakku, piye bojoku, lak ngoten nggih. Lah gulu dipedhot. Ternyata bukan maksud zaman nalika itu secara fisik diputus, tidak. Jenengan dipedhot, diputus dengan urusan-urusan dunya. Tidak hanya secara ruhaniyah tetapi juga secara jasmani. Bicarane diturokno Gusti Allah meh setahun. Berarti kan gak eling apa? Gitu. Coba sampean tilem. Lah gak kelingan utang. Mboten kelingan maem, mboten kelingan kesenangan dunya. Aku iki turu nak ndukure stream bed apa nggone pring ya. Wis mboten mikir. Nek wis turu kan wis mboten enten, Pak ya. Diturokno gedene sakmono meh setahun. Akhirnya masyarakat kula ngomong, "Guson saiki gendeng." Ini turu ya apa ya? Apakah kurang lama Ashabul Kahfi di dalam gua? 300 lebih tahun. Kula lho namung meng setahun mboten enten, Pak. Setahun tidak ada. Sebab kula ajenge tilem iku kula bunderi. Sing jenenge tanggalan niku. Wis meneh aku mulai turu. Kula bunderi. Terus sadar-sadar kula hitung. Loh. Oh berarti kalau setahun. Sik sakmono. Lah akhirnya menginjak tahun 2007 barulah saya gelar secara terang-terangan di muka umum. Tadinya singit-singitan, Pak. Pondok dulu Jaya Baru itu sebelum gedung niku gubuk, Pak. Ukuran sekitar 4 kali 5. Angkring, Pak. Jadi ngajine dalu. Nek sepi wong klesik. Bahasa isyarah hae klesik. Tahu klesik-klesik nggih? Kalem-kalem. Mboten damel speaker ngeten mboten. Lah. Masuk 2007 baru di luar. Di luar berarti di teras rumah.
dengan orang yang bisa dihitung jari. Udah. Akhirnya merambat di luar. Kalau ada acara undangan ngaji baru kula buka. Wis mulai Pak. Yang namanya sapi ning jero iki kepanasan. Kewegeran pun. Para tokoh agama wis mboten kondusif. Wis. Dan itu memang proses saya yang harus saya lewati. Akhirnya detik niki jenengan kalih kula niku sudah terang benderang, artinya ilmu itu tidak dirahasiakan lagi. Munculnya wahyu, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun di tengah masyarakat yang mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah, dicaci maki karena ajaran itu, tetap beliau sampaikan. Ajaran yang mana? Bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid, yaiku ilmu sejati. Wong Ngawi paham ilmu sejati. Ilmu yang mendidik rohaniah kita menjadi hati yang berbudi luhur. Kalau bahasa Quran, hati yang berakhlak ilahiyah, hati yang dapat pancaran cahaya makrifat. Bun. Sehingga nek sawai dikroyok tikus mboten nelongso. Sebab sing ngongkon tikus ya Gusti Ngawi sak mangke panen tikus. Saya tadi melihat lewat jalan kok ada lampu merah-merah biru. Iki nyapa? Kula kinten tiyang pados kodhok. Ternyata kula wau tangklet dateng Mbah Yai, napa? Niku njerati tikus. Engko samarku sing jerat melok kejerat. Pak, nyun sewu. Mengapa itu harus diterjadikan Allah? Iki, ayo diurai. Mengapa itu harus diterjadikan Allah? Di saudara kita yang ada di Ngawi, ada apa? Padahal Pak, nyun sewu, kula tangklet riyen. Jenengan niku makhluk napa mboten? Tikus niku makhluk mboten? Pun ayo bahas ilmu sejati nggih. Ilmu sejati ayo dibahas. Nek ilmu syariat wis gelotok sampean. Ayo belajar nguri-nguri ilmu sejati. Ayo belajar nguri-nguri ilmune Kanjeng Nabi, ilmu tauhid. Ngeten nek. Kita sejak kecil, Pak, sebetulnya wis dididik oleh orang tua kita tentang status kita, bacaan la haula wala quwata illa billah. Bacaane wis diunekno. Cuman prakteke isine la haula itu tidak kita ketemukan. Ternyata ngeten. Kita makhluk ini la haula tidak ada, tidak bisa punya daya upaya untuk melakukan apapun.
Coro tikus sendiri tidak punya daya upaya untuk merusak tanaman atau makan tanduran. Nggak ada. Kita pun tidak punya daya upaya untuk nandur pari. Nggak punya. Asli nih loh Pak, ayo kita bilang asli nih. Wala quwata, makhluk itu juga tidak punya kekuatan untuk bisa menanam padi. Sama dengan tikus. Tidak ada bisa tikus daya upaya untuk merusak, untuk makan padinya. Enggak ada. Bila mana itu terjadi semata-mata ilabil. Karena hidup, karena urip. Baik yang ada pada diri kita, makhluk manusia, ataupun di makhluk tikus. Dan hidup yang ada pada diri kita manusia makhluk dan diri makhluk tikus iku la farqa bainahum. Tidak ada bedanya bagi siapa? Bagi syuhudul wahda fil kasroh. Bagi hati ruhaniyah yang sudah mengesahkan Gusti Allah. Bagi yang belum bisa mengesahkan tidak bisa Pak. Maka gak salah bagi kita yang belum mengesahkan terus pasang setrum. Gak salah bagi kita yang belum mengesahkan sampai pada keesaan Allah. Nyun sewu Pak. Napa? Diubupi apa itu? Belerang dan sebagainya. Dengan harapan cek metu terus digayapu ilak ngoten nggih, mati. Nyemprot wereng. Mboten salah. Niku memang hukum syariat. Tapi iki gak mari, Pak. Isoke mari yo napa? Isoke mari. Situk jawabane. Ojo dipateni tikus iku. Ojo gregeten atimu ambek tikus. Ridho ikhlas kuwi menyang gesang. Carane apa? Iku iso mari satu caranya. Dimarekno Gusti. Wakat bayan Gus kabeh ngono. Ngene lho dulur. Gusti Allah mareni iku ya ana maksude. Gusti Allah gak mareni nekakno penyakit iku ya ana maksude. Cara saya itu wis ora udal-udal hukum syariat. Nek udal-udal hukum syariat kok boleh mencari kesalahan manusia orang lah. Ini Pak Yun sewu. Mungkin sampean buka di dalam surat Ar-Rahman. Ning kuno wonten ayat sing bolak-balik di baleni. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wis tah iki cara Gusti Allah dawuh. Nikmat apalagi yang kau dustakan dari aku. Jadi kita tidak sadar Pak, isoke ambekan iku sebab diambekno Gusti. Kita bisa nyawang rungu berjalan apapun karena sebab dilayani Allah. Lah wong hati kita enggak sadar, enggak ada kesadaran kalau setiap saat dan waktu yang melayani kita sebagai makhluk itu cuman Allah. Dengan bentuk kita aku kalau kita yang melakukan itulah. Akhirnya Gusti Allah ya muring. Ditenonoken. Tak jukukno wayangku situk jenenge Atikusu. Gus dalem Gusti rusak tandurane si A. Mboten panganen
rusaken tandurane si A. Wong si A iku wis ngerti to apa ora ngerti to. Isoke si A nandur ya aku. Terus pari oleh cukul ya si nyukulno aku. Lah kok sebab tak emes, sebab tak rambut, aku. Wis Gus, anjurno Gus. Siap Gusti dihancurno. Kadang-kadang belum woh, sik ket cukul ngoten disikat. Terus Gusti Allah ngomong ngeten. Hei menungso, apa urusamu? Apa urusamu aku ngerusak iki? Wong iki ya barang-barangku. Lah ngoten nggih. Awakmu ya wekku. Pari ya wekku. Tikus ya wekku. Awakmu kate ngamuk-ngamuk iku urusanmu apa? Walillahil masyriq wal maghrib. Semua makhluk jagat timur sampai jagat barat itu weke Gusti masih dirusak Allah dhewe kate ngomong apa? Iki bahasane Gusti Allah. Lah ngono iku ben gak ngono ngene. Wis sak mangke awak dhewe harus berakhlak ilahiyah. Pun iku jawabane. Ojo ndolimi menyang awake. Sebab sapa wonge sing ndolimi terhadap dirinya sama halnya ndolimi terhadap Gusti Allah. Ndolimi sing apa sih Pak nang awake? Nggih, cara kula iki sing ngaji aku. Sing ngomong aku. Kita aku. Makhluknya dalam hatiku. Lah, niki. Contoh kecil mawon ngeten iki. Ya niki kula dolim neng awakku dewi. Oleh sebab itu faktulu anfusakum. Lakonono. Bunuhlah keakuanmu itu. Merasa keakuanmu, dirimu yang melakukan. Kalau kau sudah membunuh hal itu atau menjinakkan hal itu, maka muncul dalam hati jenengan semua keakuannya Allah. Dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itu lebih baik yang kau lakukan di mata Tuhanmu. Sebab dengan begitu aku kok gak ngongkon tikus ngerusak. Pun nggih semrau jawabane nggih. Tujuan sampean iki mau mematikan keakuan diri, bukan maksudnya tikuse gak bukan Pak nggih. Bukan, tujuan sampean iku mau mematikan keakuan diri karena proses supaya cahaya makrifat di dalam hati jenengan itu mencorong. Dengan begitu maka ruhaniyah sampean menghadapi makrifati betul-betul menyang Gusti. Sebab nek wis kaya ngono mongko tutupan ayat yang terakhir Al-An'am ini ditutup wama ana minal musyrikin. Dan saya tidak termasuk orang yang mendolimi diri sendiri. Saya tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Saya bukan termasuk orang yang menduakan Allah dengan yang lain. Tapi kalau wajah tune awak dewi madhep samawati wal ard, maka manafinya tidak ada. Akhirnya artinya dan saya termasuk orang yang menyekutukan Allah. Sampai benjut ya ora iso teko makrifat itu. Cahaya makrifat ora iso teko. Akhirnya ruhaniyah sampean kali kula kegolong ruhaniyah yang gelap gulita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marodo. Yaitu hati yang berpenyakit.
Akhirnya riak muncul, takabur muncul, hasud muncul, apapun sifat-sifat yang jelek itu muncul, Pak. Niki mesti wong iki nek mati akhirnya suul khotimah. Wis naudzubillah. Tapi kalau hati sampean sudah betul-betul wajah tu wajia, mesti sedone husnul khotimah. Gak ate amin ya wis mesti. Wis mesti. Niki ilmu sejati, ilmu kaweruh, ilmu tauhid itu memakai hukum pasti, mboten memakai hukum insya Allah mboten. Kalau kita masih di syariat, hukumnya harus insya Allah. Bila mana Allah menghendaki ya mesti terjadi, kalau tidak menghendaki ya tidak. Lah BPE berarti di antara dua hukum iya atau tidak kita belum tahu. Karena hukum BPE. Nek Allah ngersakno ya terjadi, nek ora ya ora. Makanya mboten angsal, tidak boleh kita yang bersyariat itu memakai hukum pasti, nggak boleh, harus insya Allah. Nggih, Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya muncul cahaya makrifat dalam hati sampean harus ikhlas. Carane muncul ikhlas, hati sampean tidak merasa jenengan yang melakukan. Sapa? Ya Gusti Allah yang melakukan. Barulah itu ikhlas. Sak temene gak rumangsa melok duwe, ya ora rumangsa iso agawe. Baru itulah akan muncul ikhlas. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, materi sudah kusampaikan yang berjudul A'maliyah yang bercahaya. Itu tadi ayatnya surat Al-Maidah ayat 27 ya. Sesungguhnya ibadah amaliyah yang diterima oleh Allah, ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Lah bertakwa itu bersumber dari tiga hal: ilmu, amal, istiqomah. Ini namanya takwa. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu sejati, ilmu tauhid, ilmu yang mengajarkan hati untuk mengesahkan Allah. Amal ini adalah praktek, istiqomah terus menerus, barulah muncul cahaya makrifat atau ikhlas. Mulai awal sampai akhir, bila mana banyak kalimat yang dirasa di hati menyakitkan, saya pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Gelonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.